menyimpan ya, adz-dzahaba wal fiddah, ya, emas dan perak, ya, menahannya, tidak mengeluarkannya, ya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak yunfiqunaha, menginfakkannya di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka apa? Fabasyirhum, berilah kabar gembira. Apakah ini kabar gembira? Tidak. Kabar gembiranya adalah berupa azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya. Hari di mana mereka yuhma, yuhma itu nggak bisa kabur, dihalang-hangi, ya, dipenjara, nggak bisa kemana-mana, ya. Finari jahannam, dia neraka, fatukwa, kemudian apa? Disetrika, ya, jibahuhum, jabhah, ya, muka mereka. Wa junubuhum, junub itu nih bagian samping dari tubuh mereka. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Kemudian dikatakan apa? Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini akibat dari kalian apa? Menyimpan harta untuk diri kalian sendiri saja, tidak kalian keluarkan zakatnya. Ya, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang kalian simpan ini. Maka ini adalah di antara keutamaan zakat. Ya. Dari banyak lagi keutamaan-keutamaannya, namun kita cukupkan di situ, kita masuk kepada, ya, inti pembahasan. Harta yang wajib dizakati itu apa saja? Ya. Di sini setidaknya disebutkan ada 6 jenis harta yang wajib dizakati. Ini berdasarkan fikih klasik. Nanti kita di pertemuan kedua, ya, akan saya kembangkan, ya, kepada apa? Kepada fikih kontemporernya seperti apa? Penerapan-penerapannya saat ini itu seperti apa? Ya. Yang pertama adalah zakat hewan ternak. Kedua, emas dan perak. Ya. Kemudian ketiga adalah hasil tani. Ya. Kemudian adalah barang perdagangan. Kemudian harta terpendam. Ya, kalau bahasa kita ini harta karun. Kemudian yang terakhir adalah barang tambang. Ya. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan membahas 5 dari 4 harta yang wajib dizakati di sini. Ya. Kemudian barang perdagangan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, barang perdagangan dan beberapa jenis zakat kontemporer. Ya. Kemudian di pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga kita akan bahas zakat fitrah, termasuk juga asnaf, ya, orang-orang yang wajib menerima zakat. Kita masuk kepada zakat hewan ternak. Ya. Hewan ternak yang wajib dizakati adalah apa? Ya, al-an'am. Ya, al-an'am itu orang Arab kalau mengatakan an'am itu, ya, unta, sapi dan kambing. Ya. Unta, sapi dan kambing. Unta, ada unta yang jenisnya 1 punuk, ada unta dengan 2 punuk, wajib dizakati. Sapi dengan jenisnya, nanti ada kerbau, ya, termasuk apa? Itu variannya sapi. Kambing dengan segala jenisnya, ada domba, ada kambing Jawa, ya. Ya. Itu ada kabsh, ada ma'z. Ya, kalau kabsh itu domba, kalau ma'z itu kambing, ya, kambing Jawa kalau. Itu apa namanya? Apa istilahnya Jawa, apa cempe atau apa gitu? Ya, cempe ya, Pak, ya. Nah, itu. Ya, domba yang ada woolnya itu, ya. Nah, kalau kambing yang itu. Nah, jadi ini ayam bagaimana? Oh, ayam nggak wajib zakat. Jadi kalau ada peternak ayam di sini, ya, ayamnya tidak wajib dizakati sebagai, nah, ini perlu kita garis bawahi, sebagai apa? Sebagai hewan ternak. Ada mungkin misalnya peternak lele, ya, atau kemudian budidaya apa lagi, ya, budidaya ikan nila dan lain sebagainya, ini tidak wajib, ya. Atau kelinci, ya. Nah,
Ini tidak wajib dizakati sebagai apa? Ya, sebagai hewan ternak. Ya. Jadi yang wajib dizakati sebagai hewan ternak ya adalah unta, sapi dan kambing. Ini perlu digarisbawahi ya Pak ya. Ketika saya katakan tidak wajib dizakati sebagai hewan ternak, tapi nanti wajib dizakati sebagai kalau dia kita ternak kemudian untuk dijualkan, nah ini nanti ya dia terkena zakat perdagangan. Ya. Jadi bukan berarti oh nggak wajib dong. Ya. Terus kemudian santai-santai aja enggak. Ketika dia diternak untuk diperjualbelikan, ya, maka nanti dia terkena zakat perdagangan, ya, barang dagangan. Nah, jadi itu. Nah, syarat zakat hewan ternak. Syaratnya seperti apa? Yang pertama adalah apa? Mencapai nisab. Apa itu nisab? Yaitu batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Nanti kita bahas nisabnya sapi seperti apa, unta seperti apa, kambing seperti apa. Ya. Kemudian mencapai haul. Mencapai haul itu adalah apa? Harta tersebut yang sudah sampai nisab kita miliki ya selama 1 tahun hijriyah. Ya. Nah, jadi ini istilah haul akan berulang bagi kita Pak. Maka penentuan haul itu adalah apa? 1 tahun hijriyah. Ini penting. Ya. Jadi seluruh syariat kita ya yang berkaitan dengan waktu maka itu patokannya bulan hijriyah. Seperti misalnya ketika kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, muru auladakum bis salati idza balaghu sab'an. Ya, perintahkanlah anak kalian ya salat kalau berumur berapa? 7 tahun. 7 tahun apa? 7 tahun hijriyah. Ya. Wadribuhum idza balaghu 'ashran, dan pukullah mereka kalau sudah berumur apa? 10 tahun. 10 tahun apa? 10 tahun hijriyah. Ya. Nah, ini penting. Jadi mulai sekarang kita mulai cari tahu tuh anak saya itu hijriyahnya lahirnya tahun berapa. Karena ketika sudah masuk genap 7 tahun, tahun ke-8 menjadi kewajiban, wajib bagi orang tua untuk memerintahkannya sholat. Kalau nggak diperintahkan berarti orang tuanya dosa. Ya. Termasuk juga wajib bagi orang tua nanti memerintahkan anak ya, sholat, kemudian puasa, kewajiban-kewajiban yang besar dalam agama. Wudu. Kalau perempuan nutup aurat. Ya. Nah, jadi ini 7-nya ini adalah apa? 7 tahun hijriyah. Begitu juga nanti haul kita ini perhitungannya adalah perhitungan hijriyah. Ya, perhitungan hijriyah. Kemudian ya, digembalakan di padang rumput yang mubah. Ya, digembalakan di padang rumput yang mubah. Ya, saya akan jelaskan. Ya, ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, fi saimatil ghanam zakah. Ya, pada saimah, ya, pada hewan yang tidak digembalakan, pada hewan yang digembalakan itu apa? Terdapat zakat. Apa yang dimaksud dengan saimah? Ini kata-kata saimah ini ya tadi ya. Pakai sin ya Pak ya, bukan pakai shad. Kalau pakai shad artinya perempuan yang berpuasa. Ya, kalau saimah ya itu adalah apa? Hewan ternak yang digembalakan. Ya. Nah, maka para ulama mengatakan maka syarat kambing itulah harus digembalakan di padang rumput yang mubah. Oke. Ya, padang rumput ya digembalakan. Berarti apa? Jika hewan ternaknya dicarikan makan, ya, ditaruh di kandang, kemudian dicarikan pakan, bayar orang misalnya, ya, atau kemudian kita nanam rumput, ya, kemudian ntar rumputnya kita sabit, hewannya kita biarkan di kandang, nggak kita keluarkan, maka tidak wajib dizakati. Ya, maka tidak wajib dizakati. Atau digembalakan di padang rumput berbayar. Ya. Mubah ini maksudnya apa? Padang rumput yang bebas. Kita untuk ininya, untuk apa namanya? Tidak mengeluarkan uang. Tapi kalau misalnya, oh ini tanah punya Pak Fulan misalnya. Tanah punya Pak Fulan. Tanahnya 1 hektar. Saya datangi, Pak,
tanah Bapak saya sewa ya Pak, 5 tahun, saya mau ternak kambing. Oh iya silakan. 5 tahun sewa misalnya setahunnya 10 juta sewa tanah. 10 juta saya bayar 50 juta. Saya tanami tuh rumput gajah. Habis itu saya lepaskan kambing saya di sana misalnya. Ya. Maka apa? Digembalakan. Iya digembalakan, nggak dicari. Cuman apa? Di padang rumput yang berbayar, disewa. Berarti apa? Tidak wajib zakatnya. Ya. Tidak wajib dizakati. Ya. Tapi sekali lagi ya saya katakan ya, saya garis bawahi tidak wajib dizakat di sini. Tapi nanti kalau dia misalnya kan ada nih sekarang orang dia spesialis persiapan untuk Idul Adha. Dia bikin kandang, dicarikan pakannya, dia gemukkan misalnya, kemudian udah gemuk dia jual, dia lepas Idul Adha. Syawal dia udah mulai jualan. Ya. Bukan dicarikan pakannya wajib zakatnya, enggak. Tapi dia adalah apa? Jadikan kambing tadi sebagai barang dagangan, kena zakat perdagangan. Ya. Kalau terpenuhi ketentuannya. Ya. Kemudian, ya, bukan hewan pekerja. Nah, hewan yang wajib dizakati itu bukan hewan yang pekerja. Ay ghairul amilah. Ya. Ini didasarkan kepada apa? Ya. Kepada riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan laisa fil amilati zakatun. Ya, hewan yang amilah, yang bekerja, hewan ternak yang bekerja, yaitu tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Seperti apa? Ya, hewannya dipakai untuk misalnya orang punya kambing atau punya sapi. Ya. Sapinya 100 ekor misalnya. Digembalakan di padang rumput yang mubah. Oke. Ya. Tapi berapa? Misalnya 10 ekornya ya, dipakai untuk apa? Membajak sawah. Maka nanti yang dimasukkan dalam perhitungan itu berapa? 90. Yang 10-nya tidak. Ya. Jadi dikeluarkan tuh hewan yang dipakai untuk bekerja, tidak masuk dalam hitungan nanti yang dizakati. Membajak sawah, mengangkut barang, baik pekerjaannya itu berbayar. Misalnya ini saya sewakan sapi saya atau kerbau saya itu buat bajak sawah. Ya, saya sewakan 5 ekor. Maka apa? Maka 5 ekor ini tadi 5 ekor ini tidak saya masukkan ke dalam kepemilikan saya yang nanti wajib apa? Wajib dizakati. Saya keluarkan. Ya. Ataupun tidak. Saya punya sawah luas, saya gunakan untuk membajak apa? Sawah saya sendiri, enggak saya sewakan. Nah, ini adalah apa? 4 ketentuan dari hewan yang wajib dizakati. Ya. Kemudian ini kadar nisabnya, ya, kadar nisabnya, ya, kita baca saja. Ya. Itu 5 ekor sampai 9 itu kewajibannya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu apa? 1 ekor kambing kalau domba umur 1 tahun, kalau kambing Jawa tadi umur 2 tahun. Ya. Kalau domba umur 1 tahun, ya, kalau kambing Jawa tadi umur 2 tahun. Ya. 10 sampai 14 ekor itu 2 ekor kambing kewajibannya, 15 sampai 19 ekor itu 3 ekor kambing. Ini onta ya. Ya. Jadi 5 sampai 9 ekor onta itu wajib 1 kambing, ya. 20 sampai 24 ekor onta, ya. Itu 4 ekor kambing, 25 sampai 35 ekor, 1 onta 1 tahun, namanya bintu makhad dalam bahasa Arabnya. Jadi onta berumur 1 tahun. Ya. Kemudian 36 sampai 45 ekor itu bintu labun namanya, itu onta berumur 2 tahun. 46 sampai 60 itu namanya hiqqah, onta umur 3 tahun, ya. 61 sampai 75 itu jada'ah, onta umur 4 tahun. Ya. 76 sampai 90 ekor onta itu 2 onta bintu labun, itu onta 2 tahun. 91 sampai 120 itu apa? 2 onta, ya. Hiqqah, ya, umur 3 tahun. Ya, kemudian 121 ekor onta
lebih itu nanti menggunakan kaidah ini. Kelipatan 40 ya. Itu dikeluarkan 1 bintu labun. Ya, kalau kelipatan 50 ya, dikeluarkan 1 hiqqah ya, atau onta berumur 3 tahun. Jadi misalnya seorang punya onta 175 misalnya. Maka 175 yang 120-nya tadi mengikuti aturan ini. Ya. Berarti dia di sampai 120 itu mengikuti mengeluarkan onta ya, 2 onta berumur 3 tahun. Kemudian ada berapa? 55. Nah, maka apa 55? Maka dia menggunakan apa? Kelipatan yang 50. Berarti dia mengeluarkan ya 1 onta berumur 3 tahun. Kalau misalnya dia tadi 121 ya, dia punya 160 misalnya, maka 40. Jadi itu. Ini kadar nisab onta, nih terus berikutnya lah kadar nisab sapi. Ya. 30 ekor itu satu namanya tabi'. Tabi' itu sapi berumur 1 tahun. Ya, jadi kalau punya 30 ekor sapi, ya itu wajibnya apa? Tabi' ataupun tabi'ah. Tabi'ah itu sama, ya. Onta atau sapi, ya, sapi betina. Ya. Kalau tabi' itu jantan. 40 ekor itu apa? Namanya musinnah. Ya, 40 ekor itu apa? Satu sapi berumur 2 tahun. 40 ekor ke atas, ya itu apa? Kaidahnya 1 ekor sapi 1 tahun untuk setiap 30 ekor dan 1 ekor sapi umur 2 tahun untuk setiap 40 ekor. Jadi misalnya orang dia punya 70, ya, dia punya 70, dia mengeluarkan 1 sapi umur 2 tahun, kemudian apa? 1 sapi umur 1 tahun. Kalau kemudian dia punya 80, maka dia mengeluarkan 2 sapi ya, berumur 2 tahun dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian kadar nisab kambing. Ya. 40 ekor 1 kambing, 121 ekor. Ya, maknanya kalau gini dia 45 ekor berarti masih 1 kambing. Kalau dia punya 100 ekor masih 1 kambing gitu ya, Pak ya. 121 ekor 2 kambing, ya 201 ekor itu 3 kambing, 400 ekor 4 kambing, 400 ke atas ya. Itu apa? Kelipatan 100. Ya, kelipatan 100. Dia punya 800 berarti 8 ekor kambing. Ya. Nah, itu. Cuman saya tidak tahu kalau di Indonesia itu budaya mengembalakan hewan ternak itu ada atau tidak. Ya. Kan yang kita tahu kan hewan ternak tadi ya, sering dikandangi, kemudian apa? Dikandangkan, dicarikan pakannya. Ya, saya nggak tahu kalau di daerah-daerah luar Jawa mungkin ya, mungkin daerah NTB mungkin ya, atau daerah-daerah lain. Ya, Allah alam. Ya, apakah ada budaya tadi mengembalakan sapi, ya, atau kambing? Ya, kalau onta di kita kan cuma ada di kebun binatang, Pak. Ya, insya Allah onta kebun binatang nggak wajib zakat. Ya. Karena nggak nyampe nisab juga. Ya. Oke, sekarang zakat emas dan perak. Ya. Nah, zakat emas dan perak. Syarat yang pertama adalah mencapai haul, yaitu apa? Kepemilikan emas dan perak itu kita miliki selama 1 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ya, termasuk zakat emas dan perak, para ulama kontemporer menjelaskan ini sama dengan apa? Zakat Pak? Zakat uang. Jadi nanti ya, Bapak-bapak kalau punya uang itu dihitung. Misalnya deposit ya. Deposit atau tabungan haji misalnya, apalagi sekarang haji ya, biayanya naik gitu Pak, jadi berapa? 60 juta atau berapa gitu ya. Nah, ini dilihat ya, dilihat mencapai nisab atau tidak. Jadi emas dan perak, para ulama mengatakan juga sama dengan emas dan perak. Kenapa emas dan perak? Karena dulu emas dan perak menjadi alat tukar.
Maka sekarang ya alat tukarnya adalah uang, rupiah, dolar, rial misalnya, ya. Dan alat tukar yang lainnya. Nah, maka emas dan perak, ya, maka uang secara hukumnya disamakan dengan emas dan perak. Pertama adalah haul. Emasnya adalah, atau uangnya tadi, emasnya, peraknya itu kita miliki selama apa? 1 tahun. 1 tahun kepemilikan. Maknanya selama 1 tahun itu tidak berkurang jumlahnya, Pak. Tidak berkurang dari nisab. Ya. Yang kedua, nisab, mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisab emas itu 20 dinar. Ya. Nisab emas itu 20 dinar. Yang mana 1 dinar itu kurang lebih 4,25. Ya, 4,25 gram emas. Maka dikalikan ya, kurang lebih 85 gram emas. Maka kalau ya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih nyimpan mahar gitu ya. Ya. Apalagi kalau biasanya tuh mahar orang-orang daerah Sulawesi itu maharnya itu emas biasanya tuh ya, bisa tinggi emasnya. Ya, kalau di Jawa bukan maharnya yang emas ya Pak ya. Ya, suaminya yang emas kalau di Jawa. Ya, ya, beratnya bisa berkilo-kilo. Ya, jadi ini 85 gram emas, atau pas pandemi kemarin itu banyak itu investasi LM, logam mulia, ada yang sekian gram, ada yang sekian gram, maka kita hitung. 85 gram ini adalah emas murni. Ya, kalau misalnya nanti punya emas, cuman emasnya enggak 24 karat, emasnya 23 karat, maka bagaimana cara mengetahui kadar emas? Misalnya saya punya emas 100 gram. Ya. Tapi apa? Tapi karatnya berapa? Karatnya 21 karat, bukan 24. Oke. Maka bagaimana cara saya mencari emas murninya? Maka 21 karat dikali ya, jumlah emas berapa tadi? 100 dibagi 24. Dapatnya berapa? Ya. Jadi jumlah karat dikali total harga berat emas dibagi ya 24, itu apa nih, karat murni. Nah, itu cara mencari tahu ya, karat asli dari tadi emas yang tercampur. Karena ada kalanya emas tercampur dengan tembaga misalnya ya, atau dicampur dengan kuningan misalnya. Nah, itu cara mencari karatnya itu seperti itu. Ya. Maka kalau sekarang emas kurang lebih berapa Pak sekarang Pak? Ya, 1 jutaan ya Pak ya. Emas 1 gramnya itu 1 juta. Saya masih ingat dulu kalau pas saya nikah dulu, saya emas 1 gramnya masih 500-an ribu Pak. Ya, sekarang itu sudah 1 juta. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki uang ya, deposit misalnya lebih dari sekarang 85 juta, maka mulai hitung tuh ininya, haulnya. Sekarang misalnya ini berapa Ramadan? Ini 4 ya. 4 Ramadan. Ya. 4 Ramadan. Ini saya punya nih ya, uang 100 juta 4 Ramadan. Ya, maka mulai dihitung itu. Hitung. 4 Ramadan kita hitung. 1 bulan, 4 Syawal, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata di bulan ke-6 kita pakai untuk biaya anak sekolah. Uangnya menjadi tadi yang tadi 100 juta, mencapai nisab, jadi 50 juta. Ketika menjadi 50 juta, maka apa? Haulnya hilang. Maka nanti udah 50 juta. Terus nanti bulan berikutnya dapat lagi uang 50 juta tambahan. Sampai nisab lagi. Ya. Maka kemudian dihitung lagi haulnya tuh. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian kepemilikan itu 1 tahun. Kenapa harus ada haul dalam hal ini? Maka para ulama mengatakan, kenapa harus ada haul? Karena tadi
Ya, kalau hartanya itu bertahan selama 1 tahun, berarti ini kan harta berlebih gitu loh Pak. Kalau hartanya itu ya berkurang ya dalam 1 tahun, berarti ini bukan harta berlebih. Jadi itu kenapa apa? Bagaimana ulama mempersyaratkan haul. Nah, kalaupun adapun perak nisabnya adalah 200 dirham, ya, sekarang 200 dirham itu kurang lebih 595 gram, Pak. Ya, 595 gram perak. Nah, sekarang 1 gram perak itu berapa? Itu mungkin 13.000 atau 15.000 ya 1 gramnya. Maka ya kalau kita punya apa namanya perak misalnya tadi 600 gram atau uang senilai ini ya 590 tadi kita anggap taruhlah 10.000 gitu deh 10.000 kali 600 berapa itu ya atau tadi 13 atau mungkin dicari mungkin berapa harga 1 gram perak sekarang ya 1 gram perak berapa Ustaz? 7.735.000. Oke. Ya. Ini nisab perak hari ini. Lah, sekarang kita kembali ke zakat uang tadi. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Nisab yang dipakai nisab emas atau nisab perak. Ya. Kalau nisab yang dipakai nisab emas, berarti apa? Wah, saya punya uang 85 juta dulu, baru apa? Berhitung haul. Tapi kalau saya punya uang, kalau saya pakai nisab perak, saya punya uang 10 juta, Pak, itu udah masuk haul. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh, kita pakai nisab emas. Kenapa? Emas lebih stabil. Ya. Oh iya, berarti untuk bisa mengeluarkan zakat uang, ya, maka saya harus apa? Punya tadi di atas 85 juta. Apalagi emas harganya naik terus. Ya. Tapi kalau kemudian saya menggunakan zakat perak, nah, menggunakan nisab perak, maka ini lebih bermaslahat sebenarnya untuk orang-orang fakir dan miskin. Ya, kita punya tabungan 10 juta saja itu nanti ya kalau kita punya 10 tahun, punya 1 tahun 10 juta tadi bertahan di rekening kita, ya itu kita wajib zakat. Ya. Maka potensi zakatnya apa? Semakin lebih besar. Ini yang dipakai oleh salah satunya adalah Al-Majma' Fiqih Internasional. Rekomendasi mereka menggunakan apa para ulama? Jadi ada Majma' Fiqih Internasional, ya para ulama itu fikih internasional perwakilan dari negara-negara itu mereka berkumpul membahas perkara-perkara kontemporer, maka tadi salah satunya rekomendasi mereka menggunakan perak sebagai ya, acuan nisab. Ya. Menggunakan perak sebagai acuan nisab. Sehingga ketika perak dijadikan sebagai acuan nisab, maka tadi orang punya duit 10 juta saja itu sudah wajib zakat nantinya. Ya, apalagi 15 juta, 20 juta dan seterusnya. Ya. Meskipun sifatnya tadi memiliki titik lemah itu tidak stabil ya harganya ya, tidak seperti emas, tapi tadi ini lebih bermaslahat kepada apa? Kepada orang-orang yang wajib menerima zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir miskin, ya, fisabilillah, ya, orang terlilit hutang dan lain sebagainya. Ya, ya maka kita pilih yang mana? Ya, monggo silahkan. Ya, kalau misalnya bapak-bapak, oh, Ustaz, saya pilih yang pakai acuan perak, ya sudah, kita harus konsisten dengan itu, kan gitu. Ya, kita harus konsisten. Kalau pilih acuan perak, ya sudah konsisten. Ya, maka dihitung harta. Tidak hanya apa? Tidak hanya harta di bank, semua uang kita, misalnya ini ada nih. Ada yang di bawah apa? Di bawah baju, di bawah kasur gitu kan. Ini kita hitung nih. Ya, kalau menjadikan ini sebagai acuan nisab. Ya, yang penting tadi Pak, ya, dihitung jumlah hartanya semua. Ya, kalau kemudian harta ini bertahan selama 1 tahun, dikeluarkan
zakat.